warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka berusaha menambah ilmu kita dan berusaha meningkatkan iman kita. Karena ilmu dan iman itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika ilmu kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, maka mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, khususnya di bulan Ramadan ini, bulannya ilmu. Karena Al-Quran sebagai sumber ilmu itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, semoga di bulan yang penuh dengan ilmu ini dan menjadi awal dari sejarah panjang ilmu, menjadi momentum bagi kita untuk menambah ilmu kita dan meningkatkan kualitas ilmu kita. Dan semoga ilmu kita bukan hanya maklumat yang disampaikan atau didengarkan atau yang dicatat atau yang dihafal, tapi ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal, walaupun hafalan sangat penting dan Imam Syafi'i adalah salah satu ikon hafalan. Oleh karena itu, mari menghafal, mari mempelajari hafalan, namun jangan berhenti dengan hafalan, tapi jadikan hafalan kita ilmu nafi. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di pondakan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam bab birrul walidain, dan kita akan mulai dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, salah satu sahabat besar, dan hadis ini dimasukkan al-Imam An-Nawawi dalam kitab bab birrul walidain. Mari kita bersama minta pertolongan kepada Allah dan masuk ke dalam hadis ini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, qala sa'altu an-nabiy alaihi salatu wassalam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah ta'ala, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu Nabi kita SAW menyampaikan as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, lalu Abdullah bin Mas'ud kembali mengejar dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay, lalu Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, lalu berikutnya apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah, berjihad atau berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, hadis yang simpel namun syarat akan makna. Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW,
ayul amali afdal, atau ayul amali ahabu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waktiha, salat di salat tepat waktu atau salat di waktunya. Qultu wa thumma ay, lalu apa lagi ya Rasulullah SAW? Qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay, lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala jihadu fi sabilillah. Hadirin Allah muliakan, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis yang begitu penting untuk kita renungkan. Pelajaran yang pertama, hadirin Allah muliakan, hadis ini dijelaskan para ulama mengandung pelajaran bahwa afdalu huquqillahil wajibah, atau hadis ini dapat pelajaran bahwa bagaimana para sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam itu sangat bersemangat untuk belajar dan bertanya. Belajar dan bertanya apa yang mereka butuhkan untuk kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Mereka tidak pasif gitu. Mereka aktif, mereka tanya. Ayu amalin ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa lihat semangat para sahabat untuk bertanya hal-hal kebaikan. Dan memang itulah sifat mereka. Itulah watak orang-orang beriman. Orang-orang beriman, sifat mereka itu salah satunya punya semangat untuk mengetahui dan mengamalkan berbagai macam kebaikan, berbagai macam hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam surat Al-Mu'minun ayat 61, yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka berusaha berkompetisi dalam amal soleh. Jadi karakternya orang-orang beriman itu berkompetisi untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk memberi, untuk melakukan kebaikan, memberikan kebaikan, mengamalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Jadi kalau orang yang terfitnah dengan dunia itu berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan duniawi, bahkan dengan segala cara, dengan menghalalkan semua cara, udah nggak peduli halal dan haram lagi. Tapi kalau orang-orang beriman itu sifatnya berkompetisi mengerjakan kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka berusaha menjadi yang terdepan, mengungguli yang lain. Wahum laha sabiqun. Jadi hobinya tuh berkompetisi mengerjakan kebaikan. Dan gimana jadi nomor satu? Gimana di saf pertama? Bagaimana unggul? Oh, nanti ada hasad-hasud tuh Ustaz. Oh, bukankah salah satu kebaikan yang paling baik adalah keikhlasan? Jadi mereka pun berkompetisi gimana jadi orang yang paling ikhlas. Mereka berusaha berkompetisi menjadi orang yang paling gak hasad gitu, gak dengki, gak dendam. Gimana caranya? Kok dia bisa gak dendam? Saya pengen kayak begini nih, biar Allah sayang sama saya. Jadi ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka tuh
berusaha berkompetisi, berusaha bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berusaha jadi sabiqun, jadi yang terdepan, bukan hanya kebaikan zahir yang kasat mata, tapi kebaikan batin, kebaikan hati. Maka komplit gitu, orang-orang baik, orang-orang beriman itu full package. Dan ini yang harus, apalagi di Ramadan. Makanya karena ajwa dan nas, Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwa ma yakunu fi Ramadan. Dan puncak dermawan Nabi SAW itu di bulan Ramadan. Itulah Nabi kita alaihissalam selalu terdepan gitu. Ketika qiyamul lail Nabi SAW hatta tawaramat qadamah, sampai kaki beliau itu bengkak. Sampai Aisyah mengatakan, kenapa engkau sampai seperti ini sih mengkondisikan dirimu ya Rasulullah SAW? Bukankah semua, kalaupun ada miss, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Bukankah aku seyogianya menjadi hamba yang bersyukur? Oke, kalau Allah ampuni seluruhnya, ya aku harusnya menjadi orang bersyukur dong. Lihat, cara berpikir yang luar biasa. Gitu. Cara berpikir yang luar biasa. Sama. Ada orang baik sama kita, terus kita berusaha baik. Orang bilang, kok emang harus gitu ya? Gitu loh. Ya benar sih, berbuat baik atau menghormati, tapi emang harus begitu ya? Oh, dia baik sama saya. Tidakkah seharusnya saya jadi orang yang bersyukur? Gitu. Jadi itulah mentalitas yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sampai ke lubuk hati para sahabat. Makanya Abdullah bin Mas'ud bertanya, semangat. Dan yang bertanya seperti itu kan bukan hanya Abdullah bin Mas'ud. Ada banyak contoh yang menunjukkan semangat mereka. Pelajaran yang kedua, hadirin sekalian. Lihat bagaimana pertanyaan Abdullah bin Mas'ud. Ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Lihat mereka punya atau diberi taufik tajam dalam berpikir, tajam dalam melihat, tajam dalam bersikap. Mereka bertanya, amal apa yang paling Allah cintai? Bagaimana mereka membuat sebuah parameter yang jitu. Parameternya apa yang dicintai oleh Allah. Bukan sebatas apa yang disukai oleh kita. Karena yang kita sukai belum tentu baik. Kita punya hawa nafsu, kita punya ego, kita punya arogansi, kita punya ilmu kita nggak banyak. Lalu kita suka sesuatu setelah belajar bertahun-tahun, ternyata salah ya. Karena ilmu kita masih sedikit. Tapi kalau apa yang Allah cintai, udah pasti benar. Udah pasti bagus. Udah pasti tepat. Udah pasti terbaik. Walaupun kita belum nyambung. Walaupun kita nggak ngerti apa yang maksudnya. Nggak semua hal kita mengerti di detik pertama. Dan begitulah kehidupan dan belajar.
Emang kita belajar bahasa Indonesia ngerti mana subjek, mana objek, mana predikat, mana segala macam. Kan kita bicara dulu. Nanti baru pas SD dipelajari. Oh, ini maksudnya begini. Cara belajarnya demikian. Makanya para ulama mengatakan al-ibrah laisa an tuhibba wa innamal ibrah an tuhabba. Parameternya bukan sebatas kamu mencintai, tapi parameternya adalah kamu dicintai, gitu. Kamu dicintai. Maksudnya apa? Parameternya tuh bukan sebatas klaim kita cinta kepada Allah, tapi parameternya bagaimana Allah mencintai kita, atau parameter bagaimana kita dicintai oleh Allah. Karena kalau kita mengklaim mencintai Allah, belum tentu Allah mencintai kita. Belum tentu kita jujur, tapi kalau Allah sudah mencintai kita dan kita sudah dicintai oleh Allah, semuanya udah pasti tulus, benar. Dan kita pastinya cinta kepada Allah. Dan begitulah para pencinta kan, sudut cara berpikir para pencinta kan adalah apa yang disukai, diinginkan, dan dicintai oleh orang yang ia cintai, gitu. Oleh pihak yang ia cintai. Kan selalu berpikir demikian. Pencinta kan pola pikirnya demikian. Apa yang ia sukai, apa yang ia cintai, bukan memaksakan kehendak kita ke orang yang kita klaim bahwa kita mencintai dia. Kan secara umum tentu saja ada pengecualian dalam hal ini. Misalnya dalam pengecualiannya dalam mendidik. Sebagai guru kehidupan atau untuk mendidik jiwa dan hati manusia. Itu ada pembahasan khusus. Itu ada pembahasan khusus. Namun secara umum di dunia cinta, bahwa pencinta itu selalu berusaha melihat apa yang dia sukai atau cintai, bukan memaksakan kesukaan kita untuk dia, bukan memaksakan keinginan kita untuk dia. Kalau saya suka ini, kamu harus suka ini. Enggak. Apa yang pihak itu suka, kita berusaha wujudkan. Selama tidak haram tentu saja. Nah makanya kan, apa firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul alaihi salatu wassalam, ikutilah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau benar cinta, ikut. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagian ulama mengatakan ayat ini ayatul imtihan, ayat ujian, untuk menguji setulus apa klaim kita tersebut, setulus apa dan sejujur apa
perasaan kita yang kita ungkapkan, oh saya cinta sama Allah, oh cinta sama Allah, ikuti Rasulullah. Kalau Allah, karena Allah mencintai hambanya mengikuti nabinya alaihi salatu wassalam itu. Adapun mengklaim cinta tapi suka-suka, maksa, nggak mau ngikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kita yang kita klaimkan butuh kita revisi. Jadi lihat para sahabat, pertanyaan, ayul amali ahabu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi parameternya apa yang lo cintai, dan terapkan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kalau kita mau ngambil langkah gitu, kita mau ngambil kerjaan atau kita mau ngambil proyek, Allah cinta nggak dengan pekerjaan ini? Allah cinta nggak dengan proyek ini? Kita mau pergi ke sebuah tempat, Allah tuh cinta nggak dengan tempat seperti ini? Atau murka nanti? Kita mau jalan-jalan gitu, atau kita mau pergi ke sebuah tempat itu, ini tujuan saat kita ke tempat itu, oh dicintai sama Allah nggak? Lalu tempatnya sendiri gimana? Kita mau makan di sebuah tempat makan atau restoran, Allah mencintai tempat seperti ini kan? Atau Allah murka dengan tempat seperti itu? Kita ingin menikah atau ingin pasangan, ini pernikahan yang dicintai Allah atau justru dimurkai oleh Allah? Ketika kita mau milih pasangan atau mencintai seseorang, ini orang ini dicintai oleh Allah atau dibenci dan dimurkai oleh Allah? Gitu. Kalau saya milih dia, kira-kira Allah semakin cinta dengan saya atau semakin jauh dari Allah, dan nanti saya dibenci sama Allah? Itu cara berpikir demikian. Jangan modal, oh karena dia ini cantik atau dia ini tampan. Tampan kalau akhirnya membuat kita dibenci sama Allah juga percuma. Cantik kalau dibenci sama Allah nggak ada gunanya. Semua demikian. Ini Allah cinta kepada saya apa enggak? Allah cinta sama pasangan saya apa enggak? Kalau saya nikah sama dia, dan rumah tangga saya ini bisa menjadi rumah tangga yang dicintai Allah apa enggak? Konsepnya tuh dicintai oleh Allah apa? Apa nggak ada konsep sama sekali? Allah kalau udah cinta, udah semua dimudahkan. Kan itu. Semua dijaga sama Allah. Oh manusia kalau cinta sama kita, dia akan jagain kita kok. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Walillahil mathalul a'la, Allah lebih segala-galanya. Makanya kan kalau kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bih wa basaruhu alladhi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yusmi'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku udah cinta, kata Allah, aku akan jaga itu pendengarannya, aku akan jaga penglihatannya, aku akan jaga tangannya, aku akan jaga kakinya. Dan begitu seterusnya. Kalau saya mau lakukan ini Allah cinta nggak sama saya? Amalan saya ini dicintai oleh Allah apa enggak? Saya berpikir demikian. Saya ini kalau berteman sama dia nih dicintai sama Allah apa enggak? Berpikir demikian. Itu konsekuensi dari iman dan cinta. Allah Ta'ala bisa. Lalu pelajaran yang berikutnya, hadirin yang memuliakan, Allah mengatakan bahwa sebaik-baik hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan setelah tauhid kepada Allah, setelah iman kepada Allah, setelah iman adalah sholat. Hadirin, sholat. Makanya Nabi SAW ditanya, apa amal yang paling dicintai? Sholat. Sholat itu amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah iman, setelah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
setelah tauhid. Makanya Nabi SAW sebutkan, maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jaga salat kita dan jaga kualitas salat kita. Dan jaga waktunya. Jaga waktunya. Jaga waktunya. Itu penting. Jaga waktu salat. Lalu yang berikutnya, hadirin sekalian Allah muliakan, sebagian ulama mengatakan bahwa sebaik-baik menunaikan hak hamba yang lain atau manusia adalah menunaikan hak orang tua. Hak orang tua. Makanya Nabi SAW sebutkan berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua. Selama tidak maksiat. Selama bukan kemungkaran sebagaimana sudah kita jelaskan. Jadi tentu ada anomali atau ada pengecualiannya. Ada pengecualian seperti bermaksiat atau kemungkaran atau tidak sanggup, atau misalnya wanita yang sudah bersuami. Tapi bagi istri pun itu bukan artinya dibentur-benturkan, enggak. Antara orang tua dengan suami itu kalau udah deadlock, kalau belum deadlock itu berpikir bagaimana menggabungkan gitu loh. Jadi terkadang di masyarakat itu pertanyaan pertama memilih antara orang tua dengan suami. Nggak harus begitu. Itu harusnya jadi pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga itu bagaimana menggabungkan gitu. Itu cara berpikirnya. Udah nggak bisa, baru. Allah. Itu pun kan karena orang tua menyerahkan kepada suaminya ketika ijab qabul. Allah Ta'ala bisa. Dan penyebutan jihad yang ketiga, kata sebagian para ulama, afdalu anwa'i tadhiyah. Itu di antara pesannya adalah sebaik-baiknya bentuk pengorbanan. Dengan catatan jihad yang benar dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan diterangkan oleh para ulama, dan diantaranya bersama pemerintah kaum muslimin yang sah. Jadi kesimpulannya bahwa penyebutan tiga amalan ini, di samping memang tiga amalan yang sangat utama, namun juga bermakna pesan bahwa sebaik-baik hak Allah setelah iman adalah sholat, lalu sebaik-baiknya hak manusia adalah orang tua, kecuali ada beberapa pengecualian, dan sebaik-baiknya pengorbanan adalah jihad fisabilillah. Allah Ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan ini menunjukkan bahwa kita berkaitan dengan bab kita ini, bahwa kalau kita ingin, kesimpulannya dalam bab birrul walidain, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbaktilah kepada orang tua. Karena ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Sangat dicintai oleh Allah.
Dan itu yang harus kita pikirkan, khususnya bagi orang atau anak-anak yang diuji punya orang tua yang nggak baik, punya orang tua yang zolim, punya orang tua yang nggak pernah didik dia, punya orang tua yang memeras, punya orang tua yang nggak baik, nggak baik inilah, yang memanfaatkan yang segala macam, yang membuat apabila anak-anak itu mengatakan saya sakit hati, saya diperlakukan seperti ini, secara satu sisi, dari sisi hubungan sosial atau kemanusiaan kita bisa mengerti, ya emang dia berat gitu, orang tuanya nggak perform, orang tuanya nggak. Tapi sekali lagi, lakukanlah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang tua kita nggak pernah mencintai kita, mungkin, dan ada orang seperti itu. Ada orang itu, ibunya sering bilang, saya tuh nyesel melahirkan kamu, padahal udah berusaha baik ya anak. Jadi memang nggak, jangan judgement orang dengan kondisi kita. Lu harus maafin ibu lo segala. Anda nggak pernah ngalamin yang dialamin. Anda tuh disayang sama ibu Anda, bahkan dimanja, dielus segala macam. Ibunya bilang dia nyesel, itu nggak mudah. Jadi sekali lagi, walaupun mungkin orang tua kita nggak pernah mencintai kita, tapi ingatlah, Allah mencintai kita. Allah mencintai kita. Dan cukuplah Allah mencintai kita. Dan kita akan bahagia dengan dicintai oleh Allah. Ada banyak orang nggak pernah dapat kasih sayang dari orang tua, nggak dapat ketulusan dari orang tua. Lalu setelah sekian lama dia baru mendapatkan itu dari suaminya misalnya. Itu kasih sayang dari suami sebagai pemimpin, ya kan, kita analogikan di atas gitu loh, sama-sama posisinya di atas seseorang. Itu kasih sayang dari suami, itu mengcover semua, membuat dia lupa tentang luka-luka di masa lalunya. Karena suaminya sayang dia, kasih perhatian sama dia, lupa udah. Itu awan hitam berubah menjadi keceriaan. Poinnya apa? Itu dicintai sama makhluk aja bisa begitu, apalagi dicintai oleh Rabbul makhluk, apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua luka masa lalu kita akan hilang biidznillah. Dan jangan ragu masalah itu, jangan ragu masalah itu. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Saya rasa cukup. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.